Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan Allah berikan kepada kita selaku hambanya dan makhluknya. Sebenarnya ketika kita menyebut kata penyesalan, maka selalu berkonotasi bahwasanya penyesalan itu dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Kalau kemudian kita mengetahui, biasanya kita menyesal ketika nilai ujian tidak sebagaimana yang kita rencanakan. Kita biasanya menyesal, yaitu adalah ketika kita merencanakan banyak proyek, tetapi ternyata proyek itu lepas dari tangan kita. Biasanya kalau disebut kata penyesalan, yaitu adalah dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Tapi tahukah kita, ada perkara penyesalan yang pasti kita akan dapatkan, yang mana apabila kita ini tidak mengenal tentang sifatnya dunia. Karena ternyata bahwasanya dunia yang kita tinggal di dalamnya, maka berkewajiban kita untuk mengetahui tentang dunia yang kita tinggal di dalamnya, karena sesungguhnya tidak ada penipu yang paling ulung di atas muka bumi ini kecuali adalah dunia. Makanya Allah menyampaikan dalam salah satu ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Karena sesungguhnya dunia dengan syaitan itu berkolaborasi untuk menipu manusia supaya mereka menyimpang dari jalan kebenaran dan supaya mereka terperosok di dalam neraka. Inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan malam kali ini, kita harus mengenal dan kita harus berkenalan dengan dunia supaya kemudian kita tidak tertipu dengan pesona dunia. Karena tidak ada perkara yang paling cepat bersolek menutupi kekurangan dan aibnya kecuali adalah dunia. Dan kita sebagai pelakon dalam kehidupan, naif rasanya kalau kita menjadi pelakon kehidupan tetapi tidak mengenal dunia, sebagaimana yang dijelaskan oleh kitabullah dan sunnah. Itu sebagaimana ketika kita membeli mobil, tetapi kita tidak ngerti tentang mobil, tetapi memberanikan diri membeli mobil yang sangat mahal, padahal mobil itu second, karena kita tidak ngerti ilmunya. Itu sebagaimana kita memberanikan diri untuk beli batu akik yang harganya mahal, padahal kita tidak ngerti tentang batu akik. Akhirnya kita beli, kita sangka batu akik, padahal permen. Ketika kita letakkan di atas meja, dikerubutin sama semut, karena itu adalah fox, bukan kemudian batu akik. Jadi disitulah kita akhirnya harus mengerti bagaimana tentang dunia. Karena ternyata ketika kita tinggal di dunia, maka kita harus mengerti tentang karakternya dunia. Orang yang tidak paham tentang mobil akan menyesal ketika dia membeli mobil tanpa ilmu. Orang yang membeli batu akik akan menyesal ketika dia membeli batu akik tanpa ilmu. Sama pula, orang itu akan menyesal ketika hidup di dunia, tetapi dia tidak mengenal bagaimana sifatnya dunia dan karakteristiknya dunia, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitabullah dan sunnah. Nah, inilah yang menjadikan kita, karena kita memahami pemain sinetron itu harus membaca skrip supaya tahu arahnya sinetron. Maka kita yang menjadi pelakon dalam kehidupan, ketika Allah sudah memberikan amanah kehidupan kepada kita dan memberikan waktu ajal kepada kita, maka kita harus paham dunia, karena kita tidak mau menjadi korban berikutnya dari korban setiap penipuan yang dilakukan oleh dunia. Karena sekali lagi saya katakan, dunia dan syaitan itu berkolaborasi bagaimana menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan. Waalaikumsalam. Maka dalam kesempatan hari ini kita akan mencoba menjelaskan 6 perkara yang berkaitan tentang dunia supaya kita memiliki ilmu dan tidak tertipu dengan pesona dunia, supaya kita tidak terperosok dengan tipuan-tipuan yang ditawarkan oleh dunia. Karena di dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah itu ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj, maka Rasulullah SAW melihat seorang wanita tua yang menampung banyak beban di punggungnya, tetapi wanita tua ini pandai sekali bersolek. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah itu wahai Jibril? Maka kemudian malaikat Jibril menjawab, itulah dunia yang selalu bersolek padahal dia telah mendekati kemudian garis ajalnya, yaitu adalah kiamat. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita harus memahami bagaimana penjelasan kitabullah dan sunnah ketika menjelaskan tentang alam yang kita tinggal di dalamnya, supaya kita mampu mengambil ilmu, menerangi kehidupan kita dengan cahaya kitabullah dan sunnah, supaya tidak terperosok di dalam pesona dunia yang sering menipu kehidupan kita. Maka ada 6 poin dalam pembahasan kita malam kali ini. 6 poin itu yang pertama adalah kita harus kenal dulu kenapa ini dinamakan dunia. Karena kita harus paham dunia itu diambil dari bahasa Arab, kata serapan. Karena ternyata bahasa Indonesia itu sangat banyak mengambil kata serapan dari bahasa Arab. Dan tentunya bahasa Indonesia itu kalau boleh saya katakan miskin banget maknanya dibandingkan dengan bahasa Arab yang memang telah dipilih oleh Allah mewakili kalamnya. Ya, jadi ternyata bahasa-bahasa yang senantiasa kita ucapkan dan sering kita sampaikan, ternyata itu merupakan bahasa serapan yang diambil dari bahasa Arab.
Tentunya kita harus paham ya, bahasa Arab itu sangat kaya sekali. Maknanya juga sangat luar biasa dalam. Setiap kata-kata selalu mewakili banyak makna. Itulah bahasa Arab. Makanya nikmatnya belajar bahasa Arab itu nikmat yang tiada tara. Tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Karena setiap kita belajar bahasa Arab, akan semakin merasa bodoh, akan semakin merasa tidak tahu. Saking kayanya bahasa Arab. Orang yang telah belajar bahasa Arab 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, itu tidak menjamin dia akan mengetahui seluruh kunci-kunci bahasa Arab. Karena saking kayanya bahasa Arab dibandingkan dengan kemampuan otak seseorang untuk menguasai bahasa itu. Makanya tepat ketika Allah memilih bahasa ini mewakili kalamnya di dalam Al-Quran. Makanya kita harus paham, sebelum saya jelaskan dunia, banyak loh bahasa Arab itu yang kita harus paham. Setiap kata itu memuat makna. Ya, contohnya kenapa perjalanan itu dinamakan safar. Ternyata bahasa Arab itu ketika menamakan perjalanan itu safar, itu bukan tanpa makna. Tetapi safar itu artinya bana wa wadduha. Bana wa wadduha itu apa? Yaitu nampak dan jelas. Artinya, kita ini kemudian Masya Allah, kita ini tidak akan pernah kemudian mengetahui karakter jelas seseorang sampai kita safar sama dia. Makanya pada zaman dulu, Umar bin Khattab itu kalau mendapati ada orang bersaksi tentang seseorang, fulan itu begini, begini, begini. Umar bin Khattab nanya balik, hal safar tamahu, kamu pernah safar nggak sama dia? Nggak pernah. Kadzabta, kamu pembohong, kamu dusta. Orang itu tidak diambil lagi kesaksiannya. Kalau kemudian Umar bin Khattab kemudian mengatakan, fulan begini, begini, begini. Kemudian Umar bin Khattab tanya, hal safar tamahu, safar pernah dia sama dia? Pernah. Baru kemudian ditanya secara detail untuk ditabayun. Di situ kita paham, karakternya seseorang itu kelihatan jelas ketika safar. Orang itu akan kelihatan sabarnya, suka berkeluh kesah, suka kemudian mementingkan dirinya sendiri, semuanya kelihatan kapan? Ketika di dalam safar. Makanya disebut dengan safarun bana wa wadduha, sesuatu yang sifatnya nampak dan jelas. Tuh, ada maknanya. Kenapa kemudian uang di dalam bahasa Arab itu kok dinamakan dinar? Nah, kita kan banyak tidak tahu, dinar, dinar, dinar. Padahal ternyata ada maknanya. Kenapa uang itu di dalam bahasa Arab dinamakan dinar? Karena diambil dari dua kata, dinun wa narun. Dinun itu artinya adalah agama, narun itu artinya neraka. Artinya siapapun yang mengambil uang itu dengan cara yang benar, berarti dia terjaga agamanya. Tapi barang siapa yang dia mengambil dunia dengan cara yang salah, maka dia mendapatkan narun. Narun itu apa? Neraka. Masya Allah. Itu baru dua kata. Belum lagi yang lainnya. Oh, yang lainnya banyak sekali. Kenapa kemudian cinta kok disebut dengan mahabbah? Dari kata apa? Habun. Habun itu diambil dari akar kata sofin. Sofin itu apa? Bening. Kenapa orang yang cinta itu kok bening? Loh iya, orang itu kalau sudah cinta itu ya bening banget kepada orang yang dia cintai. Ya kan? Kalau ada suami istri baru nikah kan bening banget. Ya, kemudian ketika istrinya cerewet, tidak apa-apa, Masya Allah, instrumen terindah yang pernah saya dengarkan. Ya, kalau kemudian suaminya hitam, tidak apa-apa, yang penting manis. Selalu tampak baik, selalu tampak bening. Kenapa? Sebagaimana cinta. Makanya kalau kita cinta sama Allah, kok tidak bening memandang syariatnya Allah, berarti kamu belum cinta sama Allah. Masya Allah. Itu kalau saya jelaskan satu persatu kata-kata, habis sampai besok pun tidak selesai. Jadi kita akan membahas kamu saja nanti. Maka sama, kita juga harus paham, kenapa panggung kita kok dinamakan dengan dunia. Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, salah satu ulama besar, itu kemudian menjelaskan kepada kita, kenapa kok dunia itu dinamakan dunia. Maka kemudian ada tiga akar kata, kenapa panggung kita dinamakan dunia oleh Allah. Yang pertama, yaitu adalah dani, yaitu sesuatu yang sifatnya rendah. Jadi kalau kita melihat bahwasanya panggung ketika kita tinggal setelah kita dilahirkan dari rahim, maka tempat kita ini rendah. Tempat kita ini rendah dibandingkan dengan surga. Makanya surga selalu diberikan sifat oleh Allah dengan kata aliyah, fi jannatin aliyah. Aliyah itu artinya apa? Tinggi. Makanya ketika Allah memberikan hukuman kepada Nabi Adam, Allah memberikan kata sifat atau kata keterangan, kami turunkan, dan turun itu tidak bisa dipahami kecuali dari atas ke bawah. Makanya secara makna dia diambil dari kata dani, dan dani itu sesuatu yang sifatnya rendah. Jadi sesuatu yang sifatnya rendah itu adalah dunia. Makanya ketika kita meninggal dalam riwayat Barra' bin Azib, orang itu ketika meninggal dunia dicabut ruhnya. Kemudian yang mencabut siapa? Malaikat maut. Siapa yang membawa ruh? Kalau dia orang yang beriman, malaikatur rahmah. Malaikat maut sudah nyingkir. Kemudian dibawa menembus langit yang ketujuh. Dibawa ke atas langit ketujuh. Kalau dia adalah orang yang beriman. Kalau tidak beriman, yang membawanya malaikatul adab. Tetapi dalam keterangan hadisnya, dalam Barra' bin Azib, Rasulullah mengatakan dinaikkan oleh Allah. Berarti apa? Dari tempat dunia yang rendah ke atas surga atau ke arasnya Allah. Makanya secara geografis, kenapa kok dinamakan dunia? Karena dia rendah, betul. Makanya berbagai macam keindahan itu tidak pernah maksimal di dunia. Kenapa? Rendah, Pak. Makanya kenapa kalau kita bahagia itu cuma sebentar? Orang sering ngomong bahagia kok semu ya? Nah itu karena kamu masih di tempat yang rendah. Sebagaimana kalau kita tinggal di apartemen lantai yang ke-1. Ya di depan kita ya itu tok.
Coba kalau kita tinggal di lantai ke-27, semuanya kelihatan, sungai kelihatan, pohon kelihatan. Makanya jangan pernah mengharapkan kebahagiaan puncak. Kenapa? Tempatnya aja rendah. Itu dari satu akar kata. Selesai? Belum. Yang kedua, para pakar bahasa sebagaimana dinukil oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, kenapa kok dinamakan dunia? Yang kedua, dinamakan ini dunia, yaitu adalah liqasiratiha, yaitu karena pendeknya, yaitu kemudian pendek waktunya. Makanya kemudian kita mendapati dunia itu kan pendek kan? Kelihatannya baru kemarin kita ini tamat SD. Ternyata hari ini anak kita sudah ngomong sama kita, "Mah, mau kuliah, Mah." Padahal kita baru saja kemarin reuni SD. Kok semuanya sudah, anak saya sudah mau SMA ya? Sebagaimana bapak-bapak, ini reuni SMP. Padahal sudah 60 tahun kan ini kemudian sekolahnya. Cepat banget ya. Makanya antik-antik semuanya kan. Makanya kemudian cepat banget. Kenapa kok terasa cepat dunia itu? Ya terasa cepat dunia itu ya kemudian karena memang waktunya pendek. Cepat dicepatkan oleh Allah. Makanya satu hari berbanding 50.000 tahun di waktu di akhirat. Makanya sangat pendek. Makanya sampai-sampai di dalam salah satu surat Allah, yaitu di dalam surat Al-Ahqaf, Allah kemudian menyebutkan, orang-orang ketika berada di dalam neraka, mereka mengatakan apa? Lam yalbathu illa sa'atam min naharim balagh. Loh ya Allah, kami dulu di dunia itu cuma dari waktu pagi menjelang duha. Padahal waktu yang paling cepat apa? Pagi menjelang duha, cepat banget. Kita bangun, mandi, sarapan, kemudian pergi, tahu-tahu sudah jam 9, tahu-tahu sudah jam 10, cepat. Beda dengan malam kan, kalau malam terasa panjang. Makanya para pujangga sering berkata apa? Malam terasa panjang. Tapi tidak ada kan ngomong pagi terasa panjang, tidak ada. Karena memang waktu yang paling terasa cepat itu waktu pagi. Dan Allah memberikan sifat kata dunia itu apa? Asyiyatan au duhaha. Asyiyah itu waktu menjelang duha. Dari habis subuh itu namanya asyiyah. Sama kemudian duha. Dan itu Allah kemudian katakan apa? Yaitu saking pendeknya waktu ketika kita di dunia. Terlebih lagi ketika di akhir zaman, kita akan mendapati 1 tahun kayak 1 bulan, 1 bulan kayak 1 pekan, 1 pekan kayak 1 hari kayak 1 jam. Baru kemarin deh kita kemudian Ramadan. Kita sudah di Jumadil Akhir. Bentar lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kenapa kok demikian cepatnya Ustaz? Ya karena memang begitu. Sebagaimana namanya diberikan oleh Allah. Dinamakan panggung kamu itu panggung dunia. Karena kamu harus paham. Panggung kamu namanya dunia karena pendeknya waktu yang Allah putarkan ketika kamu berada di dunia itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, para pakar bahasa lalu mengambil kata dana'ah. Dana'ah itu apa? Dana'ah itu sesuatu yang sifatnya rendah, tapi hina. Sesuatu yang sifatnya hina. Itu namanya dana'atun. Kenapa dunia itu dinamakan dana'atun? Karena sesungguhnya dia sifatnya hina. Makanya kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati tong sampah bersama dengan teman-temannya. Teman-temannya kemudian menutup hidung. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata, 5. Kenapa kamu tutupi hidung kamu? Hadhihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha. Ini loh dunia yang dulu kalian cari-cari dan uber-uber itu ini. Sembari beliau menunjuk kepada tong sampah atau tumpukan sampah yang dilewati oleh beliau bersama teman-temannya. Makanya dinamakan apa? Dunia. Diambil dari kata dana'ah. Mungkin kita bertanya, kok bisa sih dunia dikategorikan dengan hina? Ya iya. Dibandingkan dengan kenikmatan surga yang nanti kita rasakan ketika kita menjadi penghuninya, sesungguhnya dunia itu hina dibandingkan dengan surga. Kalau perumpamaan gampangnya itu gini. Perumpamaan gampangnya itu adalah sebagaimana perumpamaan gampangnya. Ingat nggak kita dulu ketika kecil? Ketika kita kecil itu kalau kita waktu kecil kita selalu menganggap permainan yang kita pengen beli itu adalah hal yang paling penting. Kalau kita SD masih ingat dulu kita mintanya apa? Mobil-mobilan itu loh yang kalau ditarik ke belakang dilepas ke depan. Itu sudah menganggap top-topnya permainan saat itu. Dan ketika kita minta, kita rela bergulung-gulung di atas pasir supaya kemudian dibelikan sama bapak kita. Kemudian diberikan janji, tidak mau, pokoknya hari itu harus beli. Atau masih ingat nggak kemudian anak-anaknya dulu? Kalau saya dulu, itu sempat ngetren itu, kaos kemudian di belakangnya ada sayap kayak Superman. Itu ketika lagi ngetren, Masya Allah, setiap anak pingin punya kaos kayak gitu. Tapi coba kalau kita sudah kuliah, sudah dewasa, sekarang sudah jadi orang tua, ngeliatin mobil kita itu mikir, ya Allah, cuma gini doang kok dulu sampai muter-muter ya. Kalau ibu-ibu itu biasanya masak-masakan itu yang dari plastik gitu ya. Senang banget dulu. Kalau pas minta itu tuh Masya Allah, nggak bisa dikatain besok ya, nggak mau sekarang. Kenapa kita sekarang sudah menganggap itu sekarang nggak penting? Ya karena kita sudah punya yang lebih besar daripada itu. Ngapain mobil-mobilan? Mobil beneran aja punya kok. Ya sama. Makanya kenapa dunia itu dinamakan dengan dana sesuatu yang hina? Karena nanti akan berasa hinanya itu nanti. Ketika kita sudah berada di surga, baru kelihatan, loh, dunia itu semacam ini toh. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga apabila kita menjadi salah satu penghuninya. Makanya Masya Allah, diambil dari akar kata itu, akhirnya kita paham. Ternyata dunia itu secara waktu, dia singkat. Secara geografi, dia rendah. Secara hakikat, dia hina.
Makanya Masya Allah kalau kita kemudian hidup di atas muka bumi ini, ya harusnya kita menganggap dunia itu ya sebagaimana ketika kita di bandara. Nggak pernah kemudian kita yang namanya di bandara pengen tinggal di bandara, nggak pengen lah. Ya, walaupun kemudian di bandara Singapura, kamar mandinya lebih baik daripada kamar saya nggak pengen tinggal di bandara Singapura. Saya pengennya ke Bekasi, kota nan indahnya insya Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya itu cuma bandara. Ada nggak orang yang di bandara, kemudian terlalu asyik, kemudian karena ada wifi gratis, ada AC, kemudian, ayo, itu sudah dipanggil, enggak, saya tinggal di sini. Nggak ada. Orang yang beriman itu menganggap dunia itu ya sebagaimana dia di bandara. Hanya tempat transit sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena hakikatnya dia itu pendek, hakikatnya dia rendah, dan hakikatnya dia itu adalah hina dibandingkan dengan surga yang menanti bagi orang yang menepati janjinya dengan Allah. Nah, disitulah yang menjadikan akhirnya kita paham, dunia itu tempat kita meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Makanya jangan kemudian terlalu betah, supaya kemudian kita mampu melanjutkan perjalanan berikutnya, perjalanan menuju kepada kampung akhirat kita. Tempat kembalinya kita yaitu adalah di akhirat, bersama dengan para nabi dan para rasul, bagi orang yang menepati janjinya dengan Allah. Nah, kita ini harus kembali loh. Karena apa? Karena kampung asal kita itu adalah surga. Makanya orang yang berhasil balik ke surga, dialah orang yang mengetahui jalan pulang. Tapi siapapun manusia yang tidak bisa balik ke surga, berarti pada dasarnya dia tersesat dan tidak mengetahui jalan pulangnya kembali. Kenapa? Hakikat manusia itu asalnya dari surga. Makanya sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, kalau orang dari surga kemudian menjalani hukuman di dunia, kemudian tidak bisa balik ke surga, berarti dia itu lebih buruk daripada keledai. Kok dimisalkan dengan keledai, Ustaz? Ya iya, beliau mengatakan keledai itu, Pak, walaupun keledai itu selalu disebut dengan kategori sifat-sifat yang negatif. Keledai itu kan disebut dengan hewan yang bodoh, pandir. Tapi ternyata ada kelebihan keledai itu. Apa kelebihan keledai itu? Kelebihan keledai itu kalau kita bawa dari kandang, kita bawa motor-motor berapa kali, bahkan ratusan kali belok, keledai itu ingat. Nanti kemudian ditinggal, biarin aja. Nanti dia akan ngerti jalan pulang. Itu keledai. Walaupun kita membawanya tengah malam, kata Imam Ibnu Qayyim. Aku saya tidak tahu, iyalah, nggak punya keledai kok. Ya kan, kambing aja alhamdulillah banget punya. Ini keledai, karena kemudian para ulama ngerti tentang keledai, karena mereka hidupnya sama keledai orang Arab itu. Kalau mereka tidak punya kuda, belinya apa? Keledai. Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim dengan apik beliau menjelaskan, kok kemudian ada manusia tidak ngerti jalan pulang, itu berarti lebih parah daripada keledai. Karena keledai aja dibawa keluar kandang tengah malam, berbelok-belok sampai puluhan kali, keledai itu ngerti jalan pulang. Sama kalau bahasa kita tuh kucing. Kucing kan gitu kan? Saya masih ingat tuh di waktu saya SD, ya, terus sambil jalan kucingnya. Ini contoh aja. Jadi saya masih ingat tuh ketika kemudian kucing gitu disuruh buang ibu, sana nak buang kucingnya. Saya buang kucing itu. Di tengah perjalanan ketika mau pulang ketemu teman ngobrol. Udah habis ngobrol panjang lebar saya pulang. Ibu saya buka pintu. Dari mana nak? Buang kucing. Bener, bener. Kemudian ditunjuk tuh kucingnya di bawah meja sudah balik. Padahal saya aja belum balik. Itu contoh saja. Bahwasanya manusia itu saya dan bapak, saya dan ibu. Maaf ya, kedudukan kita ini sama. Dulunya kita dari surga. Makanya siapapun yang dia balik kembali ke surga, dia ngerti jalan pulang. Tapi siapapun orang, kemudian dalam kehidupan ini, tok nggak ngerti jalan pulang, maaf loh, berarti kita lebih parah daripada keledai, di mana keledai aja ngerti jalan pulang. Makanya tadi di situ kita paham, dunia itu secara geografis rendah, secara waktu dia pendek, kemudian secara hakikat, maka dia itu hina. Dan kita akan menganggap hinanya dunia itu kapan? Sekarang belum. Kalau sekarang belum, nanti kalau sudah di surga lu cuma segitu-segitu aja toh. Sebagaimana kita hari ini melihat permainan kita dulu di SD. Alah cuma gundu gitu aja dulu bertengkar, ya Allah. Karena apa? Karena kita sudah naik derajatnya. Nah, itulah yang menjadikan kita paham, itulah yang dinamakan dengan dunia. Sekarang yang kedua, yaitu adalah sifatnya dunia itu kayak apa? Setelah kita ngerti bahwasanya dunia itu diambil dari akar kata yang semacam itu, yang kedua yang kita harus paham, dunia itu sifat yang ditawarkan kepada kita itu apa? Maka kemudian sifat dari dunia itu adalah sifatnya kita menjalani hukuman. Makanya kemudian di kehidupan dunia itu banyak sekali ujian. Karena apa? Karena gitulah sifatnya dunia. Makanya kalau ada orang yang bahagia tidak pernah maksimal dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena ini tempat hukuman ketika Nabi Adam diturunkan ketika makan buah yang diharamkan oleh Allah. Makanya kalau ada orang sering bertanya, Ustadz, kenapa ya saya sering nangis padahal saya sudah sering ngaji? Jawabannya simpel, karena kamu masih di dunia. Kenapa ya saya sering sedih ya, padahal saya sudah mendekat kepada Allah, saya sudah tinggalkan itu yang tidak boleh, sudah saya kurangin itu. Tapi kenapa kok masih bersedih, masih kecewa? Semua jawaban dari pertanyaan, kenapa kamu kecewa, kenapa kamu meneteskan air mata, kenapa kamu kemudian berkalang dalam kesedihan, jawabannya cuma satu, karena ana dan antum masih di dunia.
Makanya kita harus paham dunia itu sebagaimana angin, dan angin itu tidak bertiup sesuai dengan kehendak kita. Tetapi angin dalam kehidupan alam semesta ini yang menetapkan Allah. Tapi kita maaf loh, kita ini cuma budak. Dan budak itu bukan mengikuti apa yang dia mau. Budak itu ngikutin apa yang dimau oleh majikannya. Dan Rob yang menguasai kita itu siapa? Allah. Makanya kenapa dunia itu penuh dengan kesedihan? Karena dunia itu ada 4 perkara yang nggak disukai oleh diri kita. Di dunia itu ada rasa sakit, itu yang pertama. Di dunia itu ada kesulitan, itu yang kedua. Di dunia itu ada kesulitan, ada perpisahan, itu di dunia. Dan yang keempat, di dunia itu kemudian ada perpisahan. Ada perpisahan, ada rasa sakit, ada kesulitan. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Itulah dunia. Supaya ketika kita memahami bahwasanya dunia itu harus diseberangi dengan kesabaran, supaya kita tidak kaget gitu loh. Kalau tiba-tiba salah satu episode kehidupan kita kok nggak sesuai dengan harapan kita, itu maklumi. Karena apa? Karena memang dunia itu Allah menitipkan rasa sabar. Makanya sampai Nu'man bin Bashir itu berkata, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'aidulahu bisabr. Makanya sampai Nu'man bin Bashir itu ngomong, nanti yang tersisa kalau kamu hidup itu cuma 2. Bala itu ujian, fitan itu fitnah-fitnah yang tidak pernah berhenti. Fa'aidulahu bisabr, maka persiapkanlah dirimu untuk senantiasa bersabar. Dan semakin kita beriman, semakin kita ngikutin syariat, semakin kita akan terasa ujiannya. Kenapa? Dulunya kita anggap boleh-boleh saja, kemudian kita sudah mulai menganggap, loh ternyata ini tidak boleh toh. Ya, makanya kemudian perkara-perkara yang dulunya kita pandang boleh, tapi setelah kita beriman, dan semakin kita beriman, ternyata baru kita tahu, yang dulunya boleh, ternyata tidak boleh. Makanya kemudian sampai-sampai Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena asalnya tidak boleh, karena asalnya boleh, akhirnya tidak boleh ketika kita paham ilmunya. Ya, makanya orang yang beriman, semakin dia beriman, maka semakin dia beriman, semakin besar ujiannya. Kenapa sih orang yang beriman itu kok banyak diuji, Ustadz? Bukankah mereka itu harusnya bahagia? Loh, enggak. Orang yang beriman itu semakin banyak diuji. Kenapa ujian bertubi-tubi datang kepada orang yang beriman? Supaya dia tidak betah di dunia, dan supaya dia merindukan kampung akhiratnya. Nah, kalau kita tidak pernah diuji, Pak, terlalu betah kita di dunia, dan lupa kehidupan kita nanti di akhirat. Ya, makanya Masya Allah, perhatikan kisahnya Nabi. Nabi aja merasakan berbagai macam penderitaan ketika beliau hidup di dunia. Padahal siapa yang paling berhak untuk hidup bahagia di atas muka bumi ini? Rasul. Tapi sakitnya saja dijadikan 2 kali sakitnya kita. Saya akan menyampaikan. Nabi itu sakitnya 2 kali sakitnya kita. Makanya beliau itu pernah tersentuh itu kulitnya ketika demam, kemudian sahabat yang menyontoh itu kemudian kaget. Kemudian berkata, ya Allah ya Rasul, tinggi banget ini humanya, tinggi banget ini demamnya. Kemudian Nabi menjawab, wa inilah aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Loh, saya ini kalau sakit 2 kali sakitnya kalian. Jadi kalau kita sakit 37 derajat panas, kalikan 2, itulah sakit yang dirasakan oleh Nabi. Bahkan sakaratul maut yang dirasakan oleh Nabi, sakaratul mautnya Nabi 2 kali sakaratul mautnya kita. Makanya sampai Nabi ketika sakaratul maut itu minta apa? Minta itu tembikar itu yang kemudian kemudian tempat air. Kemudian Nabi itu meminta air itu dimasukkan tangannya ke tempat air itu, kemudian diusapkan wajahnya. Dimasukkan lagi ke tempat air itu, diusapkan lagi wajahnya. Sambari Nabi berkata apa? Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya pintu yang bernama sakarat. Kenapa kok kayak gitu? Karena masih di dunia. Makanya kita lihat kayak Ibunda Maryam. Bapak tahu dan Ibu ngerti, Ibunda Maryam salah satu wanita yang dicintai oleh Allah. Rahimnya saja dipilih oleh Allah. Ketika Allah menitipkan Isa di dalam rahimnya Bunda Maryam. Wanita ini, Pak, saking dicintai oleh Allah, Imam Ibnu Katsir itu berkata, Ibunda Maryam itu siklus bulanan, semua hidupnya hanya 3 kali tok. Tapi apakah kemudian Ibunda Maryam hidupnya gampang? Enggak, susah. Beliau kemudian dituduh sebagai wanita pezina, di mana beliau tidak mampu menjelaskan bahwasanya perutnya ketika hamil ini adalah titipan Allah. Mana bisa menjelaskan? Orang sekarang aja mungkin juga susah kok memahaminya, apalagi zaman itu sebelum Masehi. Makanya sampai kalau kita melihat detik-detik ketika Ibunda Maryam itu kemudian terusir dari rumahnya, itu kisahnya menyedihkan. Terusir dalam keadaan Ibunda Maryam itu nangis, saking tidak kuatnya, beliau jalan, kemudian beliau bersandar ke pohon kurma. Sampai Ibunda Maryam aja mengatakan apa? Allah menyampaikan, fa'aja'al makhatu ila jitin nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nazaman siya. Dalam surat Maryam 23, sampai Ibunda Maryam, dia bersandar ke pohon kurma, dia kemudian ngomong, ya Allah, kok saya ini dimatikan saja.
supaya saya itu dilupakan orang dan tidak dihiraukan orang. Itu siapa? Ibunda Maryam. Padahal beliau ini wanita penduduk surga, bersama dengan Asia, bersama dengan Khadijah, dan bersama dengan Fatimah, dan bersama dengan Ibunda Aisyah. Nah di situ saya ambilkan dua penggalan itu untuk gambarin kepada kita, itulah kehidupan dunia. Makanya kalau kita pengen mengharapkan puncak bahagianya di dunia itu tidak mungkin, pasti Allah memberikan ujian. Makanya di dalam sunnah itu tidak ada istilah rumput tetangga lebih hijau, itu tidak ada dalam sunnah. Kok tidak ada Ustaz? Loh, pasti ada kesulitannya. Cuma beda-beda casingnya itu saja. Ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan anak, ada yang anaknya dan istrinya biasa-biasa aja diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji pekerjaannya biasa-biasa aja, dia diuji dengan orang tuanya. Terus semacam itu. Kenapa? Maka pada dasarnya itulah bagian dari fitrahnya kehidupan. Fitrah kehidupan ada kesulitan, ada kesedihan, kemudian ada perpisahan, ada rasa sakit. Mau kamu beriman atau tidak beriman, pasti pernah mencicipi 4 perkara itu. Mau kafir atau tidak kafir, pasti merasakan itu. Orang kafir merasakan perpisahan? Yo iya. Orang kafir merasakan sakit? Iya. Apakah mentang-mentang kafir tidak kemudian sakit? Enggak. Apakah kafir tidak merasakan kesedihan? Kata siapa? Banyak orang kafir yang stres. Apakah orang kafir tidak merasakan kesulitan? Banyak. Sebagaimana kita pun sama. Kenapa? Itulah fitrahnya hidup. Ya, kalau kita orang yang beriman ngerti itu, akhirnya paham, ya berarti jangan terlalu nyaman. Makanya kalau kemudian kita mintalah kepada Allah tempat tinggal nanti di surga. Supaya kemudian apa? Merasakan bahwasanya ini hanyalah bagian dari ujian dan kita akan merasakan nikmatnya kapan? Ketika kita nanti meninggal dunia. Ketika beriman sama Allah. Jadi orang yang beriman kenapa kok diuji terus Ustaz? Supaya nikmat ketika meninggal dunia itu. Dia istirahat dari perjalanan berat yang dia tempuh ketika hidup. Contoh gampangnya deh. Bapak kalau naik kereta dari Bekasi ke Jakarta. Pagi-pagi KRL. Masya Allah itu. Kayak pendeng pepes itu. Kita berdiri banget lama. Itu ketika lama berdiri itu membayangkan duduk itu nikmat atau tidak nikmat? Nikmat banget. Nikmat banget itu orang yang duduk itu. Sambil ngeliatin orang yang duduk dengerin earphone itu, Masya Allah enak banget. Kita pegangan aja susahnya luar biasa. Yang ketawa-ketawa pernah merasakan masa-masa pahit itu. Ya. Tapi kemudian setelah kita melihat ada orang yang mau berdiri itu senengnya, Masya Allah, kita deket-deket gitu. Supaya kemudian kita nanti bisa gantiin tempat duduknya, kan gitu. Saya aja pernah tertipu dalam tanda kutip. Ada orang dengerin earphone gitu, tiba-tiba bangun gitu, earphone-nya dimasukkan ke tas. Saya kira ini bentar lagi bangkit ini. Ternyata habis masukkan ke tas tidur lagi. Ketika kita lama berdiri, apa yang terjadi? Ketika duduk itu nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Ya Allah. Masya Allah. Padahal tinggal 1 stasiun lagi Keranji dengan ke Bekasi. Tapi sudah terasa nikmat. Kenapa? Kamu lelah berdiri. Makanya kenapa orang yang beriman itu ujiannya banyak? Supaya ketika meninggal itu baru terasa nikmatnya, Masya Allah. Makanya orang yang beriman, ketika mereka meninggal dunia, baru dinaikkan di atas keranda aja, teriak-teriak, Pak. Cuma kita nggak dengar. Sebagaimana riwayat Muslim. Apa yang diteriakkan orang yang beriman ketika baru saja dia meninggal dunia? Baru dikafani, baru disolati, baru di atas, dinaikkan ke keranda. Dinaikkan ke atas pundak. Maka kemudian Nabi mengatakan, idza wudi'atil janazatu ala anakir rijal. Lihat. Rasulullah mengatakan itu jenazah itu kalau baru dinaikkan ke kerandanya, baru diangkat di atas pundak-pundaknya orang ketika mau dibawa ke liang lahat, dia akan berkata, Qadimuni. Buat cepet jalannya, jangan terlalu lalet. Makanya orang yang kemudian ngangkat jenazah itu disarankan apa? Nggak terlalu lambat, tapi jangan lari juga. Tapi jangan kemudian berhenti, kelamaan dia. Tapi kemudian agak cepat, tapi nggak boleh lari, tapi nggak boleh lambat. Kenapa? Kalau dia orang yang beriman, dia akan mengatakan, Qadimuni, cepat dong. Saya pengen ketemu liang lahat. Padahal itu kuburan. Itu kuburan, Pak. Padahal kita beriman ketika masih hidup aja datang ke kuburan malam-malam aja. Mikir-mikir kita. Ini dia sendirian ketika mati. Tapi kenapa kok bisa mengatakan Qadimuni? Orang yang paling takut sama Allah ketika dia hidup menjadi orang yang paling tenang ketika mati. Dan orang yang paling banyak nangis ketika merasakan iman ketika dia hidup akan menjadi orang yang paling banyak senyum ketika dia meninggal dunia. Itu janji dari Allah. Itulah dunia. Jadi kita harus paham. Nanti kalau tiba-tiba istri kita ngomong, kenapa ya kita gini? Ngomong, karena kamu masih di dunia. Kapan air mata saya akan hilang, Ustaz? Nanti ketika kamu sudah di surga. Kapan kesedihan saya akan musnah, sirna, dan tidak bersisa? Nanti. Orang mukmin itu orang yang kemudian menikmati proses, bukan generasi instan orang mukmin itu. Nanti, tidak sekarang. Makanya kalau hidup sekarang kita sudah mulai merubah, kompas kehidupan kita mulai kita arahkan kepada akhirat. Tidak gampang loh. Tapi kita harus paham, kita nggak kemudian bukan generasi instan yang maunya itu sekarang. Memang prosesnya itu berat. Kenapa? Proses itu dari dulu itu berat. Makanya apa? Nanti balasannya di akhirat.
Makanya disitulah kita paham, sifatnya dunia itu apa? Penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan perpisahan, dan penuh dengan yang namanya rasa sakit. Itulah dunia. Nanti kalau kemudian sudah sehat, walaupun rajin olahraga, sering futsal, pagi treadmill, sore treadmill, sudah gitu kemudian dietnya diet keto, macam-macam misalkan. Kok kemudian ternyata masih sakit? Nah, itu harus paham. Inilah dunia. Jangan nyalain. Sudah diet, treadmill, kok masih sakit? Saya sudah buang keringat coba tiap hari. Bukan hanya keringatnya, anginnya aja saya buang. Kok masih sakit? Nah, berarti kamu harus paham, kamu masih di dunia. Ya, kenapa? Tidak ada kebahagiaan puncak di dunia itu, tidak ada. Makanya apa? Allah itu tidak pernah menyebutkan kata Sa'id. Itu kata Sa'id. Sa'id itu apa, Pak? Sa'id itu bahagia. Makanya kalau ada teman Bapak namanya Sa'id, itu bahagia walaupun dia nangis. Karena kata Sa'id itu artinya bahagia. Allah itu tidak pernah menyebutkan kata Sa'id, itu kecuali di satu ayat, yaitu di dalam Al-Quran. Kenapa? Dan itu amal ladina itu fafil jannati. Allah mengatakan, yang namanya orang bahagia itu fafil jannati, di dalam surga. Allah tidak pernah menyebut kata Sa'id dalam kehidupan dunia. Ya, maka disitulah kita paham. Itulah yang kedua. Kita harus paham kenapa, apa itu sifatnya dunia. Itu semacam itu. Jadi kalau Bapak ngerintis proyek, sudah kemudian direncanakan detail gitu ya, apa kemudian error-errornya, kemungkinan errornya sudah dipertimbangkan, sudah ditutup kemungkinannya, kok ternyata masih jebol juga apa yang sudah direncanakan. Di situ kita paham, itulah dunia. Ya. Kemudian kita sudah begini, sudah begitu, kok masih begini? Itulah dunia. Anginnya tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga,